Ya, salam Sivitas Akademika, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara merumuskan persamaan Schrödinger bebas waktu ya, atau time independent. Nah, seperti ini. Ini adalah persamaan Schrödinger yang bebas waktunya seperti ini, yang ini ya. Nah, bagaimana bisa mendapatkan persamaan ini? Nah, kita akan bahas. Jadi, energi total dari partikel itu ya, energi total kita ketahui dalam mekanika klasik ya, energi total itu sama dengan energi kinetik ya, energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, dalam mekanika klasik dituliskan seperti ini ya. Nah, di mana energi kinetik itu kan sama dengan setengah mv kuadrat ya. Nah, ditengah dengan energi potensial ya, energi potensial tergantung potensialnya untuk apakah dia potensial gravitasi atau potensial pegas ya. Nah, itu tergantung, kita terus saja potensial. Nah, kalau kita ubah energi kinetik ini ke dalam momentum ya, jadi itu kan sama dengan sama dengan P kuadrat ya, P kuadrat per 2M kan gitu ya, ditambah dengan V kan seperti itu. Ini adalah besar energi total dalam sistem ya, dalam mekanika klasik seperti ini ya. Nah, karena dalam mekanika ini berarti energi total partikel dalam mekanika klasik ya, dalam mekanika klasik mekanika klasik. Nah, dalam mekanika kuantum, nah keadaan partikel itu kan dinyatakan dalam fungsi gelombang ya, makanya ini kalau kita kalikan semuanya dalam kedua ruas ini dengan psi fungsi gelombang, karena dalam mekanika kuantum keadaan partikel itu dinyatakan dalam fungsi gelombang, sehingga kalau ini kita kalikan dengan ya, yang ini kita kalikan dengan psi ya, psi x t, di mana psi x itu adalah fungsi gelombang partikel, sehingga ini akan jadi psi ya x, t sama dengan p kuadrat psi ya x, t per 2M begitu kan ya. Nah, ditambah dengan pi psi x, t juga ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kita sudah membuat persamaan gelombangnya. Nah, dalam persamaan gelombang di mekanika kuantum ya, fungsi gelombang itu merupakan fungsi gelombang kompleks ya, fungsi kompleks, sehingga psi x, t itu kita bisa tuliskan sama dengan a sebagai i kx min omega t, kan ini dia fungsi gelombang kompleks ya, karena dia berupa kompleks. Nah, supaya kita mendapatkan nilai p kuadrat kan sebetulnya dia momentum ya. Nah, itu kita turunkan ini terhadap x kan ya. Nah, do psi do x ya, itu sama dengan apa? Sama dengan ini kita turunkan terhadap x ya, yang ini nih. Nah, ini jadi k-nya kan ke depan ya, karena diturunkan terhadap x, jadi ini i k terus a e pangkat i kx min omega t ya. Nah, seperti itu. Nah, karena kita menurunkannya terhadap parsial terhadap x-nya saja, tidak terhadap waktu, maka ini hanya koefisien k-nya saja yang ke depan ya. Nah, kalau kita turunkan lagi sekali lagi do psi ya, do 2 psi do x kuadrat, berarti kita ini turunkan lagi yang ini. Ini kita turunkan lagi, i-nya kan ke depan, jadi i-nya ada 2 kali, i kuadrat k kuadrat lalu a e i kx min omega t, kan begitu ya.
Nah kita lihat ini adalah psi ya. Ini sebetulnya adalah psi ya, psi xt ya. Jadi ini saya bisa tulis yang ini berarti do 2 psi do x kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan i kuadrat k kuadrat psi ya, psi. Nah i kuadrat itu ya, i itu kan sebenarnya akar min 1 ya, akar min 1 dikuadratkan jadi min 1 ya. Jadi ini kita tulis, bisa kita tulis do 2 psi do x kuadrat itu sama dengan min 1 k kuadrat psi, seperti itu ya. Nah lalu kita bisa ubah ini k itu sebetulnya kan bilangan gelombang ya, bilangan gelombang. Saya sudah bahas kemarin, k itu ada hubungannya dengan momentum ya. Nah bahwa k itu ya, hubungan antara k dengan momentum itu, p itu momentum itu sama dengan h bar k ya gitu ya, h bar k, dimana h bar itu kan sama dengan 2pi h ya, atau h bar itu sama dengan h per 2pi, sorry ya, jadi konstanta Planck reduksi. Nah kalau kita kuadratkan ya, atau kalau P sama dengan h bar k, berarti k itu sama dengan P per h bar ya. Berarti kalau k kuadrat kan ini k kuadrat ya, k kuadrat itu sama dengan P kuadrat per h bar kuadrat. Nah ini kita substitusikan ini ke sini ya. Nah sehingga yang ini ya, ini akan menjadi do 2 psi do x kuadrat sama dengan min p kuadrat per h bar kuadrat psi, kan gitu ya. Nah kalau misalkan h barnya kita pindahkan ke sini ya, jadi pindah ruas, ini kan kalau p kuadrat psi nya saja sama dengan apa, karena di sini kita butuh p kuadrat psi di sini ya, yang ini nih. Nah jadi kita akan memasukkan persamaan ini ke sini ya. Nah jadi kita perlu p kuadrat psi nya aja, sehingga h barnya kita pindah ruaskan ke sana. Jadi ini jadi min h bar kuadrat kan gitu ya, do 2 psi do x kuadrat sama dengan p kuadrat psi. Nah ini yang akan kita substitusikan ke persamaan yang ini ya. Nah ke sini. Nah sehingga nanti diperoleh ya, karena sudah substitusikan berarti kita peroleh itu psi x, t itu sama dengan, nah p kuadrat psi nya itu sama dengan ini min h bar kuadrat ya per 2m, ini ada per 2m nya ya. Nah dikali do 2 psi do x kuadrat ya, ditambah pi psi x, t ya. Ini juga sama sebetulnya ya, sorry kita ulangi lagi deh, beri sini aja, psi x, t ya sama dengan ini jadi min h bar per 2m ya, do 2 psi do x kuadrat ditambah pi psi. Nah ini adalah persamaan Schrödinger ya, yang tidak bergantung waktu, atau kita bisa tuliskan nih supaya yang bagian ini psi-nya kita keluarkan, ini sama dengan psi sama dengan min h bar kuadrat per 2m ditambah v kan gitu ya. Nah itu Vx ini sebetulnya ya, nah, dikalikan dengan psi x, t ya, ini juga x, t dari ini psi, nah gitu. Nah ini yang ini tuh min h bar kuadrat per 2m ditambah Vx ya, nah, ini potensial. Itu sebetulnya ini adalah sorry ada ini ya, ada yang kelewat ini si do 2 X belum keluar, sorry. Ini
do 2 do x kuadrat ditambah v x ya gitu, dikali psi x, t dikali psi x, t. Nah ini ya, yang bagian yang ini tuh sebetulnya operator Hamiltonian kan ya gitu ya. Jadi sebetulnya secara sederhana persamaan Schrödingernya itu bisa dulu seperti ini. Psi x, t sama dengan Hamiltonian psi x, t. Nah begitu. Jadi ini adalah persamaan Schrödingernya. Nah begitu. Itu adalah bagaimana kita merumuskan persamaan Schrödinger untuk yang tidak bergantung waktu atau bebas waktu, seperti itu ya. Nah ini nanti akan kita gunakan persamaan ini untuk menyelesaikan beberapa keadaan kuantum dalam suatu partikel, pada suatu partikel ya, seperti itu. Semoga bermanfaat.